Halo semua. Kemarin saya itu ikut berpartisipasi di sebuah acara ya WordPress Meetup, kolaborasi antara WordPress Jakarta dan WordPress Semarang, dan di sana saya membawakan materi untuk theme development untuk memulai. Dan di situ ada sebuah pertanyaan dari Mas Yuda. Pertanyaannya begini, izin bertanya Mas David, saya Yuda dari Depok, bedanya kita buat website dari WP sama coding sendiri itu gimana Mas? Dan di situ saya cuma jawab ya beda karena yang satu dari WordPress, dan yang satu bikin sendiri atau coding sendiri ya. Tapi mungkin yang dimaksud Mas Yuda di situ itu berbeda dengan apa yang saya jawab gitu. Mungkin saya mungkin salah mengerti dari pertanyaan dari Mas Yuda ini. Karena pertanyaannya kayak eh, gimana ya? Kayak tebak-tebakan ya. Eh, Misalnya, apa sih bedanya antara makan gado-gado sama makan nasi goreng? Ya tentu saja berbeda ya, yang satu gado-gado, satu nasi goreng, saya jawab seperti itu. Tapi mungkin yang dimaksud Mas Yuda di sini itu mungkin kapan sih kita lebih baik untuk makan gado-gado, mungkin kapan sih kita lebih baik untuk makan nasi goreng gitu ya. Apakah kalau pagi lebih baik makan nasi goreng atau makan gado-gado gitu misalnya. Atau mungkin sehat mana ya, makan nasi goreng atau makan gado-gado gitu. Nah, di sini saya berusaha untuk menjawab yang semoga ini pertanyaannya ya, tapi ya di video ini saya ingin berusaha untuk menjawab mungkin pertanyaan dari teman-teman juga, karena kemarin ada banyak sekali pertanyaan yang berhubungan dengan ini ya, apakah lebih baik coding sendiri atau membuat website itu dengan menggunakan WordPress. Tapi sekarang ini sih ya bisa dibilang semua website yang saya buat itu menggunakan WordPress, karena WordPress sendiri sebagai sebuah tools untuk membuat website itu sangat fleksibel. Sebagai contoh aja ya, misalnya kita mau bikin komunitas, mungkin kita membutuhkan forum gitu ya, di websitenya kita. Orang bisa login, bisa membuat topik, dan kita bisa reply gitu ya. Itu kita bisa menggunakan plugin yang salah satunya misalnya adalah BBPress. Itu adalah plugin untuk bikin forum di WordPress kita. Kita bikin website misalnya, kita ingin bikin toko online. Kan ada banyak sekali tools yang lain ya, untuk bikin toko online. Tapi kita juga bisa bikin di WordPress dengan cukup baik ya, dengan menggunakan plugin misalnya WooCommerce. Jadi, sebagai seorang developer yang kerjanya bikin plugin atau bikin theme, itu saya bisa dibilang banyak sekali membuat website yang aneh-aneh dengan menggunakan WordPress. Dan ya, bisa dilakukan. Bahkan membuat website seperti social network misalnya ya, sosial media gitu, seperti Facebook, itu ada pluginnya juga namanya BuddyPress. Banyak sekali sekolah-sekolah yang membuat mini social network gitu ya, dengan menggunakan BuddyPress juga. Kalau ditanya apakah semua website itu cocok dengan menggunakan WordPress, jawabannya tidak gitu. Karena di WordPress sendiri juga memang walaupun sangat fleksibel, tapi nggak semuanya bisa dibilang cocok dengan menggunakan WordPress. Nah, di sini kita bisa berpikir lagi lebih lanjut ya. Eh, Apa sih alasannya kenapa kok misalnya Facebook gitu ya? Walaupun WordPress itu bisa dibikin social network, eh, mungkin nggak sih Facebook dibuat dengan menggunakan WordPress gitu ya? Jawabannya ya nggak mungkin ya. Ada banyak sekali alasan kenapa kok misalnya Tokopedia itu nggak dibuat dengan menggunakan WordPress. Karena WordPress itu bukan tools terbaik untuk situasi seperti itu. Walaupun saya nggak bilang nggak mungkin ya, kita bisa aja buat seperti itu. Tapi eh, semua yang perlu dikerjakan di situ itu jauh lebih susah ketika kita menggunakan WordPress. Kita harus bikin custom query, kita harus bikin custom database table, jadi semuanya akan dibuat custom, jadi kayak maksa untuk membuat WordPress gitu ya. Gampangannya gini deh, kalau misalnya uh, WordPress itu mungkin diandaikan kayak mobil Avanza gitu ya mungkin ya. Jadi WordPress itu mungkin kayak sudah jadi mobilnya, kalau nggak cocok, misalnya joknya nggak cocok nih, ganti aja joknya gitu kan ya. Kalau bannya kurang bagus nih, diganti bannya gitu. Boleh diganti ban gitu ya. Tapi mobilnya tuh sudah jadi sudah fungsional gitu loh dari segi kita tinggal ganti-ganti aja, ini ganti lampunya lebih bagus gitu ya. Atau mungkin kasih kaca film gitu ya. Jadi tapi dari segi mobil tuh sudah bagus, efisien dan gratis lagi gitu ya kalau pakai WordPress.
Sedangkan kalau kita mau bikin website sendiri dari nol, itu kita harus bikin semua dari nol juga. Kita harus, gampangnya kalau kita bikin mobil, kita harus beli mesin sendiri, kita harus ngerakit sendiri, kita harus beli bannya di mana gitu ya. Itu mobilnya nggak akan jalan sebelum mobilnya itu jadi gitu. Sedangkan dengan WordPress itu kita bisa eh, tinggal modif-modif sedikit sudah bisa jalan gitu. Tapi ya tergantung dari kebutuhannya kita sendiri. Dengan analogi mobil tadi ya, misalnya kita butuhkan itu truk misalnya, ya tentu saja Avanza itu bukan bahan yang baik sebagai dasar ya. Jadi kalau kita misalnya mau bikin truk gitu ya, kalau kita pakai mobil semacam Avanza gitu, ya mesinnya harus diganti, bodinya harus diganti, bannya harus diganti, semuanya harus diganti. Jadi ya bisa dibilang nggak efisien ya buat untuk bikin truk itu dari Avanza gitu. Jauh lebih efisien mungkin kita beli mesin truk, beli body truk dan kita rakit sendiri menjadi seperti itu atau beli truk baru sekalian ya. Jadi tools-nya sudah tepat gitu. Tapi ini tips untuk saya ya buat teman-teman yang baru mau membuat website atau dapat order untuk bikin website, coba deh lihat bisa nggak sih proyek itu dikerjakan dengan menggunakan WordPress dan bisa dihitung-hitung sendiri juga berapa sih waktu yang bisa dihemat ketika kita menggunakan WordPress. Jadi salah satu alasan kenapa kok saya hampir semua website itu menggunakan WordPress, karena itu solusi paling ekonomis saat ini menurut saya. Kalau kita bikin website sendiri, itu pasti kita harus bikin UI sendiri, kita harus bikin sistem login sendiri, kita harus bikin sistem user sendiri dengan permission dan lain sebagainya. Sedangkan di WordPress itu semua sudah ada. Kita juga sudah punya editor ya, jadi pengguna WordPress ini, editor bisa membuat konten di situ dengan sangat mudah. Dan dengan adanya plugin-plugin seperti itu, misalnya BBPress untuk bikin forum, WooCommerce untuk bikin toko online, BuddyPress untuk bikin social network, dan ada banyak sekali plugin-plugin yang lain ya. Itu membuka WordPress jadi jauh lebih fleksibel daripada cuman sekedar CMS atau solusi yang lain gitu. Karena dengan menggunakan WordPress itu kita bisa membuat semuanya itu dengan hanya satu alat aja. Jadi kita cuma perlu untuk benar-benar mengerti tentang WordPress. Jadi untuk teman-teman misalnya yang masih mau belajar untuk apa mungkin yang sebelumnya menggunakan tools yang lain untuk bikin website atau bikin sebuah proyek website ya, itu mungkin coba untuk melihat sih fleksibilitas WordPress di situ apakah cocok atau tidak. Kalau menurut saya sih cukup oke ya untuk menghemat waktu kita dan pastinya untuk menjaga konsistensi dari pekerjaan kita juga. Jadi ya itu aja dari saya. Ya semoga ini bisa menjawab pertanyaannya dari Mas Yuda kemarin. Kalau ada yang mungkin bisa ngasih masukan lagi, ada pertanyaan yang lainnya tentang WordPress, boleh tulis di komentar di bawah. Terima kasih.